Anda mungkin pernah dengar soal jembatan setipis rambut di atas neraka kan? Nah, hari ini kita akan membongkar gambaran harfiah itu. Kita akan jelajahi sebuah penafsiran ulang yang radikal, yang mengubah ujian di akhirat menjadi semacam peta jalan untuk dunia kita di sini dan saat ini. Gambaran ini, yang disebut Sirat Al-Mustaqim atau jalan yang lurus, sering banget kita dengar. Katanya, inilah ujian terakhir bagi umat manusia. Sebuah jembatan super tipis dan tajam yang harus kita seberangi untuk sampai ke surga, sementara di bawahnya ada neraka yang apinya berkobar-kobar. Nah, sumber yang kita bedah hari ini menantang gambaran harfiah tadi. Tujuannya bukan buat menolak iman, sama sekali bukan. Tapi untuk coba memahaminya lewat kacamata yang benar-benar berbeda. Sebuah kacamata yang memindahkan ujian akhir itu dari akhirat ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari cerita yang paling populer dulu. Jadi menurut sumber yang kita bahas ini, narasi populer tadi itu ya anggap aja dongeng yang nggak logis dan nggak masuk akal. Membayangkan ada tes fisik seperti itu setelah hari kebangkitan dianggap cuma imajinasi belaka, bukan sebuah kebenaran ilahi. Jadi, kalau bukan jembatan beneran, terus apa dong? Nah, sumber ini ngajak kita untuk melihat sebuah prinsip dasar alam semesta. Nah, disinilah kita ketemu sama satu konsep kunci. Namanya sunatullah. Ini adalah kunci untuk memahami semua pembahasan kita selanjutnya. Intinya, ada pola-pola tetap dari Tuhan yang mengatur naik turunnya segala sesuatu di dunia ini. Sumber ini pakai metafora yang keren banget dari Al-Quran, siang dan malam. Ini bukan cuma soal matahari terbit dan terbenam ya, tapi ini adalah hukum kosmik. Era kebenaran dan era kebatilan itu ditakdirkan untuk silih berganti, persis seperti siklus abadi siang dan malam. Sekarang, bagian yang menariknya nih, gimana caranya hukum siklus ini berlaku dalam panggung besar sejarah manusia? Artinya apa? Nggak ada satupun kerajaan, nggak ada satupun ideologi yang bisa berkuasa selamanya. Semua ada tanggal kedaluarsanya. Setiap peradaban punya waktu terbit dan terbenamnya sendiri, persis kayak matahari. Terus pertanyaannya, berapa lama satu siklus itu? Nah, sumber ini ngasih angka yang spesifik, 700 tahun. Jangan salah, angka ini bukan asal tebak loh. Angka ini diambil dari tafsiran metaforis sebuah ayat di Al-Quran tentang benih yang tumbuh jadi 7 bulir, dan tiap bulirnya punya 100 biji. 7 dikali 100 jadi 700. Ini jadi simbol untuk periode pertumbuhan dan juga periode kemunduran. Sumber ini kemudian mencoba menerapkan teori siklus ini pada sejarah Islam. Kalau kita lihat lini masa ini, mereka memetakan kebangkitan peradaban Islam selama kira-kira 700 tahun, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai ke puncaknya, yang kemudian ya diikuti oleh periode kemunduran yang tak terhindarkan. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata siklus ini buat lihat satu kisah lain yang juga super terkenal dalam tradisi Islam, dan kita lihat gimana maknanya jadi berubah total. Yap, kisah Isra Mi'raj, perjalanan malam Nabi ke langit. Ini salah satu kisah paling ajaib kan? Tapi ya itu dia, sumber kita ini lagi-lagi menantang pemahaman harfiah dari kisah ini dengan beberapa argumen kunci. Jadi ada beberapa kejanggalan yang disorot oleh sumber ini. Pertama, dari sisi sains, fisika modern jelas menolaknya. Kedua, dari teksnya sendiri, kata Mi'raj itu ternyata nggak ada di ayat kunci yang membahasnya. Ketiga, soal sejarah, Masjid Al-Aqsa yang kita kenal sekarang itu baru dibangun puluhan tahun setelah peristiwa itu. Dan terakhir, dari sisi logika, gagasan tawar-menawar jumlah sholat dengan Tuhan dianggap nggak sesuai dengan konsep ketuhanan. Jadi apa dong maknanya? Nah, poin utamanya di sini, perjalanan itu ditafsirkan ulang bukan sebagai keajaiban satu malam, tapi sebagai sebuah cetak biru spiritual. 7 tahap yang Anda lihat di sini adalah pola dasar yang mengikuti jejak perjalanan Nabi, mulai dari menghadapi cobaan sampai berhasil membangun masyarakat yang adil, sebuah jalan yang bisa diikuti oleh setiap individu maupun komunitas. Dan ini membawa kita ke kesimpulan utamanya, baik jalan yang lurus maupun kenaikan itu ternyata bukan soal nanti di akhirat, semuanya terjadi di sini, sekarang juga. Ini benar-benar mengubah segalanya kan? Jalan yang lurus itu ternyata bukan ujian pasif di akhirat, tapi pilihan dan perjuangan aktif kita di dunia nyata. Jalan itu adalah petunjuknya itu sendiri. Dan dari sini, teori siklus ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang, sangat kontroversial di zaman kita sekarang. Penting banget nih untuk dicatat. Apa yang akan kami sampaikan berikutnya adalah murni pandangan dari sumber tersebut ya. Kami di sini hanya menyajikannya secara netral untuk melengkapi penjelasan ini. Sumber tersebut mengklaim dalam kerangka pandangannya bahwa peristiwa 9/11 itu direkayasa oleh kekuatan yang ia sebut sebagai Yahudi untuk menunda kebangkitan Islam.
Bagi penulis, sumber ini loh ya, ini bukan sekedar spekulasi atau teori konspirasi. Ini adalah sebuah langkah yang bisa diperkirakan dari era kebatilan yang sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Ini adalah contoh bagaimana sebuah kerangka teologis bisa diterapkan untuk menafsirkan peristiwa geopolitik yang ujungnya menghasilkan sebuah klaim konspirasi. Setelah kita bongkar semuanya, dari teologi, sejarah, sampai ke klaim geopolitik yang kontroversial tadi, kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau jalan yang lurus itu memang bukan jembatan di akhirat, melainkan jalan yang kita tempuh setiap hari, maka pertanyaan terpentingnya jadi bukan apa yang menunggu kita di sana, tapi kita sendiri lagi jalan ke arah mana di sini saat ini.